Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imada Azhara dari Prodi Sosiologi 4C. Di sini saya akan review buku yang berjudul Feminis Muslimah yang dituliskan oleh Neng Dara Afifah. Beliau sekarang masih bergerak aktif di aktivis feminis dan beliau juga seorang dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketika kali pertama sebelum saya membaca tulisan di dalam buku Feminis Muslimah yang ditulis oleh Ibu Neng Dara, yang terbenak di kepala saya adalah teori-teori dan bahasa yang sulit dipahami, karena teori ketika diinterpretasikan di masyarakat pasti akan berbeda-beda karena penafsirannya juga yang berbeda-beda pula. Akan tetapi ketika saya sudah mulai membaca buku ini, kesan saya yang pertama ialah bersyukur karena bahasanya yang mudah dipahami. Lalu menurut saya tulisan ini seperti halnya buku diari yang dikemas secara cantik dan elegan seperti halnya novel. Dalam tulisannya saya merasa saya diajak berkelana dalam kehidupan masa lalu, latar belakang, keluarga, pendidikan, perjalanan beliau melintasi waktu, mengetahui sejarah dari sebagian kecil provinsi Indonesia, dan banyak macam-macam nilai moral dalam hidup. Sebuah buku yang merupakan salah satu karya dari Neng Dara Afifah yang berjudul Muslimah Feminis ini dapat kita lihat dan pelajari dari berbagai sudut pandang. Misalnya saja dari sudut pandang berperspektif gender, lalu sudut pandang metode fenomenologi, dan sudut pandang metode biografi. Apabila kita tinjau buku ini dari perspektif biografi, seperti yang telah disampaikan oleh Denzin dan Lincolnsin 2009, yang mengartikan bahwa biografi ialah sebagai sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, maka kita akan temukan fakta bahwa buku ini merupakan sebuah biografi intelektual dan spiritual. Dan faktanya seperti yang diakui oleh penulisnya sendiri, bahwa buku ini tidak mengusung pretensi ilmiah. Metode biografi yang juga menerapkan titik fokus penelitian dari kisah kehidupan keseluruhan dalam beberapa fase dari satu individu yang dianggap menarik, unik, khas, dan dianggap sangat luar biasa. Tentu hal tersebut akan saya bahas berikut ini. Biografi dalam buku ini menceritakan bahwa sebuah kisah hidup Neng Dara Afifah sebagai seorang muslimah yang sekaligus menjadikan ia sebagai penggerak feminis. Dalam buku Neng Dara, ia menyatakan patriarki itu adalah sebuah kenyataan di dalam hidupnya yang ia hadapi. Patriarki sendiri diakui sebagai hal yang sempat membuat dirinya mengalami sakit berat karena tekanan batin, tetapi ia sendiri tidak berdaya untuk menentangnya karena yang ditendangnya ialah bapaknya sendiri dan didukung oleh ibunya. Namun beruntungnya ia memiliki seorang suami yang memahami dan mendukungnya untuk melawan hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua lelaki menganut budaya patriarki, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi jika kita tinjau dari penelitian berperspektif gender, maka analisis dari buku ini merupakan sebuah teori yang dikembangkan dari teori feminisme. Lalu proses penelitian ini ternyata dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktivis untuk kepentingan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan setara dan adil bagi perempuan. Dalam banyak hal, buku ini juga memberikan asumsi dasar penelitian bahwa posisi dan pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki. Lalu posisi dan peran perempuan tidak setara dengan laki-laki, dan masih banyak pula. Lalu dalam buku ini juga berasumsi bahwa penindasan tersebut didasarkan pada preferensi kelas, ras, etnis, usia, dan pernikahan. Selanjutnya dalam buku ini kita dapat
meninjaunya juga dari metode fenomenologi, di mana arti dari fenomenologi sendiri itu ialah manusia secara aktif yang menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan sebuah makna dari sesuatu yang telah dialaminya. Selanjutnya dalam metode ini ia juga menentang atau meragukan semua hal yang diterima tanpa penelaahan dan pengecekan kebenarannya terlebih dahulu, serta menentang sistem besar yang dibangun secara spekulatif. Lalu buku ini juga memiliki 4 bab, diantaranya ialah aku dan etnisitas, aku sebagai muslim, aku sebagai perempuan, dan aku sebagai anak bangsa. Kelebihan buku ini menurut saya ialah dari segi pemilihan tema, karena bisa kita lihat dari isu feminisme ini kan sampai saat ini masih menjadi perbincangan sejumlah masyarakat. Bagi penulis, pemahaman feminisme tidak menjadikan perempuan tidak menghargai laki-laki, tapi keberadaan atas keadilan, hak dan suaralah yang ingin ditonjolkan pada pemahaman ini. Terlebih buku ini juga bukan sebuah karya yang berasal dari berbagai sumber, namun buku ini datang dari pengalaman pribadi yang dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dengan memakai berbagai macam metode kualitatif. Meskipun begitu, buku ini bukan sebuah karya ilmiah, namun buku ini sangat menambah wawasan dan mudah untuk dipahami. Dengan demikian, semakin banyaknya perempuan yang membaca buku ini, maka akan terbuka juga wawasan mereka untuk berani bergerak dan berani berkembang sesuai dengan cita-citanya. Ya, segitu review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.